2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga akan membawakan sebuah materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagian-bagian dari materi ini, yaitu pertama perkelahian antar pelajar yang akan dijelaskan oleh Nirwana Ningsi dan Nadia Nurul Alwiyah. Yang kedua minuman keras yang akan dijelaskan oleh Nurul Mutmainah dan Putri Alifia. Yang ketiga narkoba yang akan dijelaskan oleh Muhammad Riyal, Andi Aryansyah Hidayat, dan Afdal. A. Perkelahian antar pelajar. 1. Pengertian perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berbudaya. Sedangkan tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak orang yang berstatus sebagai pelajar. Perkelahian antar pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu tindakan remaja yang sengaja melanggar hukum. Perkelahian antar pelajar biasanya dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti motivasi untuk atau kemauan pelajar yang sengaja ingin melanggar hukum, faktor lingkungan dan pergaulan yang salah dan bebas, adanya tekanan sosial dari masyarakat, tingginya angka kemiskinan yang salah dan bebas, adanya tekanan sosial dari masyarakat, tingginya angka kemiskinan, pengaruh teknologi dan media sosial sebagainya. Sementara itu, dampak negatif dari perkelahian antar pelajar antara lain yaitu kondisi lingkungan masyarakat menjadi terganggu dan tidak aman, melanggar syariat agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, menimbulkan kekacauan dan permusuhan. Rusaknya fasilitas umum dapat memakan korban jiwa, mengikisnya sikap saling menghargai dan menghormati dalam bergaul, dan lain sebagainya. Cara mencegah perkelahian antar pelajar. Berikut beberapa cara mencegah perkelahian antar pelajar, yaitu sebagai berikut. 1. Mengembangkan bakat, minat, dan motivasi yang dimiliki pada hal-hal yang positif dan bermanfaat. 2. Menjaga hubungan keluarga agar tetap utuh dan harmonis. 3. Membiarkan anak berkembang sesuai dengan bakat dan kemauannya. 4. Memperoleh pengajaran atau pendidikan yang baik di rumah maupun di sekolah, terutama pengajaran mengenai ilmu agama. 5. Aktif mengikuti kegiatan organisasi di sekolah dan masyarakat. Pengertian minuman keras. Minuman keras merupakan minuman yang dihasilkan dari penyulingan dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, balju, reguilah, rum, whisky, brandy, dan soju. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam untuk meminum minuman keras karena merupakan minuman yang memabukkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap hal yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar diharamkan." Hadirin riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwa minuman yang memabukkan atau khamar merupakan minuman yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi karena memiliki banyak mudarat dan bahaya yang ditimbulkan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga umat Islam harus menghindarinya. Penghamaran, hamar dalam Islam terdapat pada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan dampak negatif dari hamar. Menunjuk pada Al-Quran, setidaknya ada 4 tahap yang dilalui sampai terbentuknya label haram. 4 tahap tersebut dapat kita ketahui melalui pengkajian terhadap Ashabul Nusul, ayat-ayat yang berkaitan dengan hamar. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi larangan minuman hamar terdapat dalam surah An-Nahl ayat 67 yang berbunyi,
Wa min thamaratin nahili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Yang artinya, dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Dalam surah An-Nahl ayat 67 tersebut, secara tidak langsung terdapat anjuran untuk menghindari kamar, dengan menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat unsur memabukkan. Utsman bin Affan pernah menyebutkan bahwa kamar adalah minul kabair, artinya induk dari perbuatan keji. Seseorang menjadi berani melakukan maksiat dan hal-hal keji karena pengaruh dari kamar yang membuat pikirannya menjadi tidak sadar atau hilang kesadaran. Selain itu, orang yang minum minuman khamar akan membuat pikirannya menjadi lupa dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah, melaksanakan perintahnya, dan terpengaruh untuk berperilaku tercela. 2. Minum minuman keras. Dampak yang menimbulkan jika minum minuman keras yaitu sebagai berikut. 1. Pengertian narkoba. Narkoba merupakan obat terlarang untuk dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan tubuh. Di dalam Islam, sesuatu yang memabukkan, berbahaya, dan merusak akal dilarang untuk dikonsumsi. Narkoba memiliki kesamaan dengan khamar, yaitu tidak boleh dikonsumsi karena suatu hal yang memabukkan. Narkoba adalah obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis yang menyebabkan kehilangan kesadaran, menimbulkan ketergantungan, dan menurunkan fungsi otak. Jenis-jenis narkoba. Cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba yaitu sebagai berikut. A. Mensyukuri bahwa hidup merupakan anugerah yang sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan. B. Melakukan kesibukan dengan mengembangkan bakat dan minat. C. Mencari solusi atau penyelesaian dengan cara yang baik jika mengalami suatu permasalahan. D. Memilih teman yang baik dan saleh agar tidak salah dalam bergaul. E. Berani menolak ajakan teman yang hendak menyalahgunakan narkoba. F. Memilih dan menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis. Penyalahgunaan narkoba termasuk perilaku menyimpan dan perbuatan antisosial yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, putus sekolah, hancurnya masa depan, dan penularan HIV atau HIV. Selain itu, dampak negatif bagi kesehatan tubuh antara lain rusaknya organ vital seperti otak, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Gangguan rohani seperti pikiran dan perasaan menjadi kacau atau tidak bisa konsentrasi. Itulah mengapa Islam dan negara secara tegas melarang penggunaan narkoba karena tidak baik bagi kesehatan tubuh dan termasuk tindakan melanggar hukum.